sifatnya khusus. Kata kuncinya kalau minat itu lebih ke kesukaan. Kali ini apakah tes bakat dan minat itu ada perbedaannya juga Bu Ratna gitu. Oke Bu, kalau kita membicarakan tes bakat minat ini bagaimana Bu? Iya. Ada hal yang berbeda juga sama dengan yang sebelumnya? Iya, jadi memang kalau untuk mengetahui bakat seseorang atau minat seseorang lewat tes bakat, itu memang dua alat tes yang berbeda Mbak. Jadi ada tes bakat sendiri dan tes minat itu sendiri. Tapi selama ini memang ketika seseorang misalkan mau datang ke psikolog nih untuk tahu, saya pengen tahu tentang bakat saya. Nah itu memang tes minat tuh biasanya selalu ngikut. Jadi ngikut seperti satu paket gitu loh, satu paket. Memang kalau mau tes bakat biasanya diikuti dengan tes minat, meskipun nanti alatnya untuk mengukur, alat tesnya yang untuk mengukur itu memang berbeda. Jadi itu menjadi satu kesatuan ya, jadi satu tesnya. Iya, sebagian bukan sebagian besar, kebanyakan memang itu selalu bareng gitu loh Mbak. Jadi kalau saya mau tahu bakat ya ada di tes bakat sekaligus juga di tes minat gitu. Bu, untuk tujuan tes bakat minat sendiri itu untuk apa gitu Bu? Kalau tes bakat sebenarnya kan secara umum tujuannya itu adalah mengetahui kemampuan khusus yang kita miliki ya. Nah nanti tergantung settingnya ini mau di setting apa. Kalau di setting pendidikan biasanya itu digunakan untuk penjurusan. Saya ini cocoknya nih di IPA atau IPS kalau di setting pendidikan. Atau yang mau masuk kuliah atau juga yang bingung nih, saya nanti kuliah jurusan apa misalkan gitu. Jadi tes bakat minat ini akan sangat membantu. Jadi kalau beberapa orang yang belum tahu saya ini sebenarnya punya bakat apa ya dan jurusan kuliah yang cocok buat saya itu apa. Nah, lewat tes bakat itu sebenarnya kita dibantu untuk dibantu untuk menyadari, dibantu untuk seseorang tuh jadi bisa tahu gitu. Oh, saya ternyata kalau dari hasil tes ini saya bakatnya di bidang ini atau itu gitu ya, di bidang A atau di bidang B gitu Mbak Dewi. Jadi lebih ke pelajar dan juga yang mau kuliah gitu Bu. Apakah ada tes lain untuk selain pelajar itu kalau itu? di setting pendidikan ya. Nah, di setting pekerjaan juga bisa. Jadi biasanya tes bakat minat ini juga digunakan di setting industri atau di organisasi. Biasanya untuk seleksi karyawan seleksi karyawan dan juga untuk biasanya job placement atau penempatan karyawan ini cocoknya kerja di bidang apa. Itu bisa dilakukan melalui tes bakat minat itu. Bu Ratna, kalau boleh tahu sebenarnya kapan kita bisa melakukan tes bakat minat ini? Kalau sebenarnya kalau kita ngomongin tes bakat itu memang anak-anak itu belum ada Mbak. Tes bakat untuk anak-anak itu belum ada. Tapi mungkin ada mungkin beberapa orang yang ini Mbak dulu pernah ada tes sidik jari ya. Untuk anak-anak. Itu ada itu beberapa yang ada beberapa perusahaan yang menjual jasa itu, tapi sebenarnya di psikologi sendiri itu tidak diperkenalkan. Tidak diperkenalkan. Saya belum tahu keakuratannya Saya terus terang belum tahu, tapi sebenarnya kalau tes formal istilahnya kalau di psikologi itu ada tes formal dan tes informal. Nah, tes formalnya yang di psikologi itu kalau tes bakat memang untuk anak-anak kayaknya sih belum ada ya. Kalau tes intelijensi ada, mungkin di tes intelijensi itu menemukan konsep-konsep bakat bisa, tapi kalau ngomongin tes bakat khusus yang anak-anak itu memang belum ada. Gitu Mbak Dewi. Iya, mungkin ini Bu, untuk mungkin pendengar yang sekarang masih belum tahu ya beda antara tes bakat minat dan tes intelijensi. Itu mungkin bisa dikasih tahu sedikit aja Bu Ratna. Gini Mbak, sebenarnya kan yang lebih dulu ditemukan itu mungkin terkait dengan intelijensi ya. Tapi masalahnya kalau hanya mengetahui tes intelijensi itu kadang-kadang yang didapat kan skor IQ ya, skor IQ berapa gitu ya, misalkan 100. Tapi misalkan ada 2 orang yang punya skor intelijensi yang sama-sama 100. Apakah berarti kemampuannya itu juga sama persis? Kan belum tentu juga. Nah, itu yang bisa membantu itu untuk lebih memfokuskan atau mengkhususkan itu adalah tes bakat minat gitu Mbak Dewi. Jadi bisa jadi tes bakat minat adalah melengkapi
dari hasil tes intelijensi intelijensi itu. Oke. Jadi kedua tes itu sama-sama penting ya Bu Ratna? Iya, biasanya memang di satu paket Mbak Dewi. Oke, bukan jenis tes bakat dan minat ini ada beberapa kurang lebih begitu ya Bu Ratna. Sebenarnya bagaimana sih cara kita ini mengikuti tes bakat minat yang bagus atau kita sudah serahkan saja pada ahlinya gitu? Jadi biasanya ketika seseorang itu membutuhkan hasil tentang pengen tahu tentang bakatnya Mbak, biasanya kan datang ke biro atau ke psikolog. Nah nanti akan ditanya tuh, ini tes bakatnya untuk kebutuhan apa, keperluan apa. Jadi nanti alat tesnya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang individu inginkan itu seperti apa. Kalau kalau perusahaan mungkin beda dengan yang di penjurusan ya, mungkin beda gitu Mbak Dewi. Itu nanti kebijaksanaan dari psikolognya untuk menentukan gitu. Oke, jadi tergantung apa kebutuhan kita, kurang lebih begitu ya Bu Ratna. Bu Ratna, sebenarnya apa yang harus kita siapkan sebelum kita mengikuti tes bakat minat ini? Sebenarnya nggak ada khusus ya? Yang mungkin belajar khusus, dulu. Nggak perlu, ini kan bukan sesuatu yang seperti ujian ujian masuk perguruan tinggi gitu ya, belajar matematika, enggak. Jadi nanti tidak ada persiapan khusus yang perlu disiapkan. Jadi mungkin biasanya kalau sebelum psikotes itu memang lebih ke ini ya, persiapan harus sudah sarapan ya, dan persiapan mental gitu ya, supaya nggak grogi dan lain sebagainya, merilekskan diri gitu, dan meyakini bahwa nanti kita pasti bisa mengerjakan gitu. Oke, setidaknya bagaimana caranya kita fokus menjawab soal-soal itu benar. Ya Bu ya. Sekali lagi psikolog itu hanya memberikan rekomendasi ya, Bu. Akan didapatkan kelemahannya apa ya, kekurangannya apa.